Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufi Safariani dengan NIM 220301503 dari kelas 3F dengan mata kuliah Praktik Pemrograman Lanjut. Hari ini saya akan presentasi mengenai tugas pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ada praktik tugas individu. Yang pertama, membuat program dalam bentuk Python. Soal 1 yaitu genap ganjil, yang dimana buatlah program yang menanyakan sebuah bilangan kepada user. Program kemudian munculkan apakah bilangan yang dimasukkan itu genap atau ganjil. Dengan output, Anda masukkan bilangan 10 dan 10 adalah bilangan genap. Sudah di hadapan layar utama, ini adalah program dari soal nomor 1. Di mana pertama input bilangan atau masukkan bilangan. Nah, lalu nanti akan keluar bilangan yang dimana kita saat masukkan angka akan keluar apakah bilangan itu ganjil ataupun genap. Kita contoh untuk kita runin, kita jalankan programnya. Sebentar. Nah, di paling bawah kita sudah mulai tertulis masukkan bilangan. Nah, di sini misalkan saya masukkan bilangan 5. Saat saya enter, nah 5 merupakan bilangan ganjil. Kita ulangi lagi, misalkan kita run lagi. Nah, masukkan bilangan. Nah, masukkan bilangan ini misalkan tadi 5 itu ganjil, bagaimana dengan angka 8? 8 merupakan bilangan genap. Nah, itu dari soal nomor 1, yaitu menentukan bilangan genap atau ganjil. Lalu soal kedua, swap, menukar, yaitu dimana membuat program yang meminta input 2 buah angka dan user dan menempatkannya pada variabel masing-masing. Jika angka pertama lebih besar, angka kedua tukar isi kedua variabel. Cetak nilai kedua variabel ke layar. Nah, ini contoh yang saya buat. Kayak pertama, gelas A itu topi, gelas B adalah sepatu. Nah, nilai awal ini adalah gelas A, lalu nilai kedua itu gelas B. Nah, nilai akhirnya keterbalikannya, yaitu gelas B, lalu selanjutnya itu gelas A. Kita runkan saja untuk mengetahui hasilnya. Kita jalankan. Nah, seperti di bawah, yaitu di nilai awal, gelas A adalah topi, gelas B adalah sepatu. Nah, lalu muncullah hasil swap atau menukar, yaitu nilai akhirnya adalah gelas A sepatu, gelas B yaitu topi. Nomor 3, yaitu penghitung usia. Yang dimana buatlah sebuah program yang menanyakan nama dan usia kepada user. Nah, program kemudian munculkan kapan user bersangkutan berusia 50 tahun. Nah, contoh ya, contoh output yang diminta, nama Anda Soleh, Anda berusia 15 tahun, pada tahun 2054, Anda akan berusia 50 tahun. Nah, seperti di layar, nama, input, akan diminta masukkan nama Anda saat nanti dijalankan. Lalu kelahiran. Nah, di sini masukkan tahun kelahiran. Lalu tahun sekarang. Tahun sekarang adalah tahun yang akan diminta nantinya. Tahun yang akan datang kemudian. Nah, lalu di sini permintaan umur tahun sekarang dikurangi kelahiran. Dan print keluar di mana umur Anda sekarang adalah di tahun 2054. Kita jalankan saja.
Nah, di sini masukkan nama Anda, saya akan masukkan nama random, di sini Udin. Kita enter, masukkan tahun kelahiran. Kita buat angka tahun kelahiran beliau 2000. Kita enter lagi. Nah, umur Anda sekarang 54 tahun. Di sini saya sudah masukkan di tahun 2054 biar di saat menjalankannya sudah ketahuan bahwa umurnya di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2054. Lalu selanjutnya di soal keempat, membagi bilangan, di mana buatlah sebuah program yang menanyakan sebuah bilangan kepada user. Kemudian mencetak seluruh bilangan yang dapat habis bilangannya tersebut. Nah, contoh outputnya bilangan 10 dapat dibagi habis oleh bilangan 2,5. Nah, ini program yang saya buat. Nah, di sini dari defaktornya lalu pembagi. Di sini tidak ada sisa bagi hasil. Nah, jadi kalau misalkan di input, masukkan sebuah bilangan untuk dicari faktornya. Kita langsung jalankannya saja. Nah, masukkan sebuah bilangan untuk cari faktornya atau hasil pembilangannya. Kita masukkan 20. Kita masukkan di sini. Nah, faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Lanjut lagi di soal terakhir. Nomor 5. Faktor persekutuan terbesar. Ini mencari FPB. Nah, di mana soalnya buat sebuah program yang meminta input 2 buah bilangan dan user kemudian mencetak nilai FPB dari kedua bilangan. Contoh output FPB dari bilangan 15 dan 10 adalah 5. Nah, di sini ada contoh program yang saya buat. Nah, di sini untuk memposisikan A sebagai bilangan yang lebih kecil. Nah, di sini saya sudah membuatkan FPB-nya untuk mencari kalau faktor dari 10 dan 20 cari untuk outputnya yaitu cari FPB 10 20. Kita langsung jalankan aja perintah dari program. Nah, dari pertanyaan yang saya buat, jawabannya output yang akan keluar adalah cari FPB 10 dan 20 dari pertanyaan yang saya buat. Nah, yang saat dijalankan sudah keluar FPB dari 10 dan 20 adalah 10, faktor dari 15 dan 45 15, dan FPB dari 9 dan 27 adalah 9. Baik, itu aja presentasi dari saya dari tugas pertemuan ke-6. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.